من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah di dalam kalam hikmahnya yang ketiga, sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Kekuatan semangat itu tak akan mampu merobek segala macam dinding takdir. Semangat sekuat apapun yang dimiliki manusia itu tak akan mampu merusak dan menghancurkan dinding-dinding takdir yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Al-Imam guru besar Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa takdir itu laksana pagar yang mengelilingi kota. Jadi kota itu dikelilingi pagar yang tinggi, yang kokoh, yang kuat. Tidak ada satupun orang yang bisa melewatinya dan juga tidak ada satupun orang yang bisa menghancurkannya. Begitulah takdir, kata beliau. Kita sebagai hamba Allah yang meyakini adanya takdir baik, adanya takdir buruk, dan wajib kita mengimani. Kalau kita tidak mengimani, maka rukun iman kita tidak sempurna. Karena mengimani takdir adalah bagian daripada rukun iman. Tapi cara mengimani takdir supaya kita jangan lepas daripada rel yang sesungguhnya, jangan lepas daripada pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka kita dituntut untuk mempelajarinya. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah menjelaskan masalah takdir. Kata beliau, al-imanu bil qadri, iman kepada takdir itu ada 4 kewajiban. 1, yajibu 'alaika an tu'mina anna wuqu'al asya' tabaqan li'ilmillahi al-azali biha. Wajib atasmu, kata beliau, an tu'mina, mengimani, anna wuqu'al asya', bahwa segala sesuatu yang terjadi tabaqan, sesuai, li'ilmillah, dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuan Allah, al-azali biha, yang sudah sifatnya ajali. Jangan sampai kita mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tidak diketahui Allah. Salah. Yang terjadi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, semuanya itu diketahui oleh Allah.
dalam lingkupan ilmu Allah. Kita hanya pandai mereka. Contoh, kita katakan mendung tandanya hujan, mendung tandanya mau hujan. Umpama ibu-ibu melihat hari muru, angin ribut, pian yang tadi badadai tapasan, ya kan? Kira-kira apa yang pian lakukan, Bu? Bu, melihat hari muru nih. Oh, Bu, guringan lah. Apa yang pian lakukan? Guring kah? Yang pian lakukan secara normalnya pian putiki itu tapasan. Ujar pian, ini mau hujan. Iya kan? Nah, ketika pian putiki ternyata kada di hujan. Apakah pian kecewa? Apakah pian kesal? Kada kesal bagi orang yang paham bahwasanya tanda bukan merupakan kepastian. Kepastian tetap ada di tangan yang memberikan tanda, Allah Jalla Jalaluhu. Pian mutiki tapasan kada salah, tapi mun kada diputiki bermasalah. Mun ketia hujan ya pulang. Bu, Masya Allah. Jadi wajib atas kita semua meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Yang kedua, yajibu 'alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'ala al-'ibad kullaha min khairin wa syarrin wa imanin wa kufrin. Wajib atasmu, kata beliau, antu'mina, mengimani, annahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa af'alal ibad, menjadikan seluruh perbuatan hambanya, kullaha, semuanya, min khairin, baik itu perbuatan baik, wa syarrin, ataupun perbuatan yang jahat, wa imanin, baik keimanan, wa kufrin, ataupun kekafiran. Wajib kita mengimani bahwa yang menjadikan semua itu adalah Allah, bukan kita. Allah jadikan benar, Allah jadikan juga salah. Buat apa Allah jadikan benar? Buat orang yang selamat. Buat apa Allah jadikan salah? Buat orang yang kada selamat. Itu pertama. Yang kedua, buat apa Allah jadikan salah? Buat menjadi pembeda antara yang benar. Kalau tidak ada yang salah, bagaimana ada perbandingan adanya yang benar? Jamaah, munya hidup tuh kada ada lawanan, kayak apa kita membandingkan? Lakian beratan nih, kada ada bebinian. Yo, mana bandingannya? Atas beratan, kada ada bawah, mana bandingannya? Iya lah. Jamaah, Allah jadikan perbandingan atau lawanan. Yang atas ada yang bawah, yang laki ada yang bini, yang benar ada yang salah. Allah yang jadikan, yang beriman ada yang kafir. Kalau tanpa Allah jadikan yang kafir, mana ngerti kita yang beriman? Karena tidak ada pembandingnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Kau menjadikan segala sesuatu ini batil. Semuanya ada hikmahnya. Jangan kita katakan ketika Allah menjadikan yang namanya salah itu sebuah kebatilan. Tidak, itu sebuah kebenaran. Itu sebuah hikmah. Itu sebuah pembanding buat kita. Tidak ada Allah menjadikan apapun di dunia ini batil. Bahkan maaf, kotoran yang kita keluarkan itu pun Allah jadikan adalah sesuatu yang tidak ada batilnya bagi orang yang mampu mengolah menjadi yang positif. Contoh, itu kotoran bisa jadi pupuk atau tidak?
Kotoran bisa manfaat tidak? Jadi makanan iwak. Jemaah, tidak ada yang batil. Allah jadikan semua ada ahli maksiat supaya orang yang ahli taat tahu, oh ini ahli maksiat. Yang ahli maksiat pulang diberikan oleh Allah perbandingan ahli taat supaya tahu, oh ini ahli taat. Allah jadikan pulang sebuah kesalahan bagi diri manusia adalah sebagai pelajaran bahwa itu manusia adalah mempunyai sifat ketidaksempurnaan. Kalau seumpama kita ini Bapak Ibu lah manusia yang kada pernah salah, mungkin kita ini jadi antek-anteknya Firaun, akan merasa diri sebagai Tuhan karena kada pernah melakukan kesalahan, lalu merasa sombong, takjub, takabur. Karena kita dihadirkan sebuah kesalahan agar sadar kita ini manusia yang kada kawal lepas dari kesalahan. Tapi setelah Allah jadikan itu kesalahan buat kita, Allah berikan pula solusinya. Ikam salah, buat ibrah kepada ikam bahwa ikam manusia yang hina, yang dina, yang tidak suci, yang tidak lepas dari dosa. Buat apa ikam mengaku-ngaku suci? Yang suci hanyalah aku, kata Allah. Allah sering jelaskan di dalam Al-Quran tentang penciptaan kita. Kita dijadikan dari mani yang hina, iya kan? Kita dijadikan dari tanah yang letaknya di bawah. Kita pun keluar dari rahim ibu dalam ketidakberdayaan, tidak membawa apa-apa. Diberikan oleh Allah pula jatah buat kita qadha hajat, mengeluarkan kotoran supaya paham kita ini kada suci, supaya bisa mendudukkan diri hamba. Mun manusia itu merasa suci, merasa barasih, walaupun dia ibadahnya tiap waktu, tiap detik bahkan, yang wajibnya sudah ia laksanakan, yang sunnahnya kada ketinggalan, Masya Allah, tapi di dalam hatinya merasa suci, maka ibadahnya tidak diterima laksana iblis. Merasa baik daripada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata si iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada itu Adam. Merasa lebih baik saja kepada makhluk, apalagi merasa lebih baik daripada Tuhan. Merasa lebih baik dari makhluk Allah saja yang bernama Adam. Ya kan? Itu iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dicap sebagai golongan orang yang kafir, laknatullahi alaih. Bagaimana ada manusia yang merasa suci daripada Tuhannya, merasa hebat daripada Tuhannya, tidak mau menundukkan kepalanya, tidak mau sujud kepadanya. Bukan kepala saja yang sujud, tapi hati juga ikut sujud. Anehnya kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat, sujud kepala kita di pas sajadahan, hati kita congkak berdiri ke atas, seakan-akan kita adalah orang yang bukan menyembah tapi yang disembah. Nauzubillah min dzalik. Zahirnya sujud tapi hati congkak. Contoh bagaimana? Dia sembahyang Allahu Akbar, sujud dia, tapi hatinya masih menghambakan selain Allah. Menghambakan maaf, pangkat, menghambakan duit, menghambakan diri kepada dunia. Waliyahulillah. Sujud untuk Allah, tapi ketika sujud yang hadir di dalam benaknya dunia, yang hadir di dalam benaknya pangkat, yang hadir di dalam benaknya selain Allah. Ini kalau orang-orang ahlul arifin, mereka mengatakan ibadah semacam ini sudah ibadah yang keluar daripada jalur yang selamat. Orang yang ahlul arifin. Kalau kita yang orang awam ini Pak, disuruh melatih. Jangan sampai kepala saja sujud, hati tidak ikut sujud.
Ibadah tidak cukup dengan as-sidqu fil arkan, kesungguhan dalam menjalankan itu anggota tubuh dalam ibadah, menuruti rukun syarat di dalam ibadah tidak cukup, tapi juga as-sidqu fil janan dituntut, kesungguhan di dalam hati. Ulun nih pander lawan pamanda Ustaz Muhammad. Ujar ulun, paman, ulun minta maaf, ujar ulun pian lah. Tapi muha ulun ke sana. Paman, minta maaf paman. Kira-kira ini bujur-bujur minta maaf kah, bagagayaan kah atau mulut kah? Ulun nih minta maaf tapi muha ulun ke lain. Jemaah, minta maaf ya. Kira-kira orang yang melihat percaya kada ulun minta maaf tuh. Jemaah, orang akan beranggapan ini juga orang kata-katanya minta maaf tapi muhanya seperti kada bujur-bujur minta maaf. Bagaimana kalau Allah yang maha mengetahui hati kita, yang kita kadang mengetahui gaya ulun tadinya, kita akan mereka-reka ini kada bujur-bujur minta maaf, tapi Allah tahu hati kita. Oh, ini ujar Allah yang bujur-bujur nyembahku, yang kada bujur-bujur nyembahku, tahu Allah. Masya Allah. Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau sudah kita bicara kitab hikam, ini larinya sudah ke dalam. Masya Allah. Yang selanjutnya, kalau sudah kita itu mengetahui wajib mengimani apa yang dijadikan oleh Allah baik dan buruk itu adalah ciptaan Allah, beriman dan orang yang kafir itu adalah ciptaan Allah, maka kita dudukkan diri kita sebagai hamba di mana Allah meletakkan kita. Sebagaimana hadis Nabi, kullu muyassarun lima khuliqalah, kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap apapun itu dijadikan oleh Allah sesuai dengan jalannya, sesuai dengan apa tujuan Allah menciptakannya. Ya Allah. Dalam hadis yang lain, innallaha khalaqal khaira wasyarra tuba liman khuliqa lil khair. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, menciptakan kebaikan dan juga menciptakan kejelekan. Tapi ujar Nabi, tuba, beruntunglah, liman khuliqa lil khair, bagi orang yang diciptakan untuk kebaikan. Di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah daripada Jauharatut Tauhid, itu ada termaktub perkataan sebagian ulama tauhid bahwa memahami daripada takdir adalah seumpama Abu Lahab. Allah jadikan Abu Lahab, ini pertama, Allah jadikan Abu Lahab orang yang tidak mengimani jalan Allah, tidak mengimani kekasih Allah Nabi Muhammad, dan Allah tidak ridha dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada itu Abu Lahab. Allah menghendaki, ya kan, Abu Lahab sebagai pembanding bagi orang yang mana mau mengikuti jalan Abu Lahab, yang mana yang tidak mau mengikuti jalan Abu Lahab. Kalau semua manusia dijadikan seperti Nabi Muhammad, jemaah, mana ujian hidup, mana
pembanding buat kita bisa membedakan antara baik dan benar. Lalu Abu Lahab dijadikan sebagai orang yang mengingkari kepada Nabi Muhammad, tapi Allah tidak ridho akan itu. Allah jadikan pula Abu Bakar, ini contoh yang kedua. Sayyidina Abu Bakar Allah jadikan orang yang mengimani kepada Nabi Muhammad dan Allah ridho dengan jalan itu. Masya Allah. Ulun ambil contoh saja supaya jangan salah paham. Ini masalah takdir ini paling rentan kalau dibikin kajian. Kalau salah paham bisa lari kepada kekufuran. Ujar ulun, ini jatah gasan Amang Adul. Selama hidup Amang Adul, ujar ulun, ini kisah lah, jangan disampaikan, ini pasti, ini kisah contoh umpama, sekedar mendekatkan pemahaman. Ujar ulun, Amang Adul ini nah 1 M jatah rezeki ikam selama hidup. Aku berikan pilihan, ikam mengambil jatah ikam ini dengan cara yang baikkah, dengan cara yang burukkah. Jatah ikam tetap sudah aku tetapkan dalam takdir ajali. Kan takdir ada terbagi dua, ada takdir muallaq, ada takdir mubram, ya kan? Takdir mubram adalah ketetapan rezeki si Amang Adul. Ini contoh 1 M selama hidupnya. Mun habis 1 M nih mati Amang Adul, ya kan? Takdir muallaqnya, cara mengambil itu diberikan oleh Allah pilihan dengan dihadirkan oleh Allah kepada diri Amang Adul adanya akal, adanya kekuatan, dan dihadirkan pula pengetahuan. Kayak apa cara mengambil yang benar? Dengan cara yang halal. Mencarinya, menjemputnya dengan cara yang halal. Ternyata si Amang Adul ini kada peduli dengan cara yang baik, dia pilih dengan cara yang kada baik. Jatah ini lun andak dalam gudang, bagusnya si Amang Adul mengambilnya lewat pintu depan, tapi karena Amang Adul kada sabaran, lalu dibongkarnya kaca, masuk dalam lolongkang, diambilnya, dapat juga jatahnya, tapi dengan cara yang kada baik, diperhitungkan oleh Allah. Karena Allah kasih konsekuensinya, yang baik cara mengambilnya akan kuberi ganjaran seperti ini, yang kada baik pengambilannya akan kuberi ganjaran seperti ini. Jadi takdir mubramnya itu rezeki tetap kada berubah. Cara mengambilnya itu takdir muallaq yang bisa berubah atas kehendak Allah. Contoh, mati itu pasti atau kada? Pasti. Mati pasti kada? Pasti. Tapi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu tanda tanya. Husnul khatimah pasti kada kita nih beratan? Kita nih husnul khatimah beratan pasti kada? Kada pasti. Kalau matinya pasti kada? Kalau husnul khatimahnya? Wah pasti juga. Husnul khatimahnya pasti? Kada pasti. Nah ya, salah dengar belum berarti lah. Kalau matinya pasti. Kalau husnul khatimahnya kada pasti. Iya kan? Nah, yang pasti itu takdir mubram namanya. Yang kada pasti takdir muallaq yang kita itu disuruh pilih. Kalau mau matinya yang ditetapkan tanggal sekian, jam sekian dengan cara husnul khatimah, jalannya langkah ini ujar Allah. Munya ikam kada hendak husnul khatimah, jangan lewat jalan situ. Artinya kada mau melewati jalan husnul khatimah. Jamaah. Nah, ketika orang itu sudah diberikan pilihan, makanya ada pertanyaan dulu kepada Syekh Ramadan Buti, "Amlil insani musayyar atau mukhayyar?" Apakah manusia ini ditetapkan dengan dipaksa ataukah diberikan pilihan? Jawaban Sirin ajib. Manusia dijadikan oleh Allah musayyar pada ranah tertentu, mukhayyar pada ranah tertentu.
Musayyar itu artinya kadakawa ada usaha ikhtiar manusia. Contoh, pian dilahirkan sebagai orang Jawa, itu kadakawa pian berubah-ubah. Lahir dari perut rahim orang tua si fulanah, itu kadakawa pian usaha ikhtiar, kada ada jalan ikhtiarnya, kada Allah berikan. Pian lahir bermuka seperti ini, ya kan? Itu kadakawa dirubah-ubah. Karena Allah kadang memberikan jalan ikhtiar di situ. Pian terlahir ya, dalam keadaan Islam, atau dalam keadaan orang tua pian Islam, atau pian lahir dari orang tua yang sugih, itu tidak ada ikhtiar bagi pian untuk bisa merubahnya. Yang mana merubahnya pada hakikatnya Allah, tapi kadada tadi yang namanya mukhayyar, nanti kita bahas mukhayyar. Musayyar dulu. Musayyar itu tidak ada sedikit pun Allah berikan ruang ikhtiar bagi manusia. Pian terlahir, maaf dari orang tua yang miskin, punya kaum milih, kira-kira milih lahir dari mana? Dari orang tua sugih, kalau bisa lahir dari keturunan raja. Ya. Kita kadang memilih. Kadada diberikan jalan ruang untuk memilih. Nah, kalau mukhayyar, seumpama yang mengambil rezeki dengan cara yang baik atau tidak, itu diberikan oleh Allah pilihan. Dan Allah sertakan kekuatan dan akal. Bahkan ibadah sembahyang pun wajibnya kapan? Sudah balik dan berakal. Allah kadang mewajibkan kepada kita yang belum berakal dan juga belum balik. Puasa kadang wajib bagi orang gila. Bahkan punya waktu puasa inya sehat, lalu pertengahan puasa inya gila, maka batal puasanya. Jadi kita harus ngubah aja lah, orang-orang yang kada puasa itu mungkin orang gila, mungkin. Jamaah, karena kan orang yang kada puasanya orang gila di antaranya. Jamaah. Jadi kalau sudah kita mengerti, oh di sini Allah berikan ruang untuk kita bisa memilih, di sini Allah tidak berikan ruang untuk kita bisa memilih. Kalau sudah memahami itu, maka kita mengimani bahwa Allah menjadikan baik dan buruknya sebagai pembeda dan pilihan buat kita untuk menentukan di mana kita menjalani takdir Tuhan. Kita memilih umpama jalan ke surga, nah takdirnya Allah berikan kemampuan, kekuatan untuk kita menjalaninya, jalan ke surga. Waliyadzubillah, ada orang yang tidak mau menjalani jalan ke surga, berarti Allah tidak menyertakan taufiknya kepada orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam surga atau menuju jalan surga. Pilihan kita disuruh memilih, tapi ingat, tarik lagi ke ilmu tauhid, kita pun kada diisi kehendak, pun kada Allah yang membantu kita bisa berkehendak. Allah menghendaki pian untuk bisa berkehendak si A. Allah membantu pian, Allah menghendaki pian untuk pian bisa berkehendak B. Itu larinya ke tauhid pula. Lalu kita jalankan jalan ikhtiar, larinya kemana? Syariat. Lalu kita dudukkan adab, larinya jalan tasawuf. Makanya ilmu, apabila kita nuntut fikih saja, maka tatuhankan amal. Apabila kita menuntut ilmu tauhid saja, maka koler ba'amal. Apabila kita menuntut ilmu tasawuf saja, ya kan, maka dua-duanya ba'amal, kada ba'amal, yang penting ba'akhlak, ujarnya. Ada kada pian mendengar belajar, kada belajar, yang penting berakhlak. Kenapa jadi orang itu mengatakan seperti itu? Karena hanya belajar ilmu tasawuf. Tapi kalau sudah ia belajar tauhid, fikih, tasawuf 3, sempurna.
sempurna jalan pemahamannya. Dia ngerti ketika dia sembahyang, dia sedang menjalankan syariat yang namanya ilmu fikih. Ketika dia menundukkan hatinya waktu sembahyang, bukan dia yang melakukan, bahwasanya itulah pertolongan Allah, dia sedang mengamalkan ilmu tauhid. Ketika dia beradab di dalam melakukannya, berakhlak dalam melakukannya, dia sadar dia sedang melakukan atau menjalankan ilmu tasawuf. Dan tiga ilmu ini kadang-kala dipisah dalam ibadah. Orang melulu belajar ilmu fikih pasti ketujuh menyalahkan. Orang belajar ilmu tauhid saja pasti pasrah. Karena belajar fikih nih, tauhid aja pasrah ya. Bisa-bisa teka ilmu sabuku. Orang belajar ilmu tasawufnya tadi yang penting akhlaknya. Jadi kayak apa yang sempurna? Tiga-tiganya dituntut dan tiga-tiganya diterapkan dalam setiap amal ibadah. Dan ambil contoh lagi. Orang yang berilmu tauhid, berilmu fikih, melaksanakan ibadahnya tapi kada bertasawuf, seperti orang sembahyang kada baju kaos, kada baju biasa, kada baju kaos, pusat sampai lengkut tertutup. Syarat dan rukun sembahyang tercukupi. Dia ketika ditanya atau didebat, Bapak pian sembahyang kada baju, jawabannya kada apa-apa. Karena sembahyang kalau sudah tertutup aurat bainas surwah wa rukbah, antara pusat dengan lutut bagi kita laki-laki sudah sah. Kenapa dia berani menjawab seperti itu? Karena kada belajar ilmu tasawuf, kada penting akhlak katanya. Bersama orang kada belajar ilmu tasawuf, baca Quran, Qurannya ditimbai. Ya. Dia katakan Allah kan nyuruh kita untuk membaca dan mengamalkan. Tidak ada perintah untuk kita mencium, bahkan kita mengangkat ke atas kepala, tidak ada. Kenapa jadi seperti itu? Ya kada belajar ilmu tasawuf. Ada juga orang yang belajar ilmu tasawuf aja, kada belajar ilmu tauhid, kada belajar ilmu fikih. Dia cium-cium Al-Quran, dia angkat-angkat Al-Quran, tapi kada pernah dibaca. Tapi kada pernah diamalkan. Salah ulang. Jadi tiga ilmu ini Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, jangan kada dituntut selama kita diberikan kesempatan hidup, dan itu merupakan ilmu yang wajib bagi kita supaya kita jangan salah memaham dalam menjalankan jalan ibadah kita. Yang ketiga, sedikit lagi lah. Yajibu an tu'mina anna ma qaddarahu Allah fi azalih la budda min wuqu'ih wa ma la yuqaddiruhu yastahillu wuqu'ahu. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah itu mustahil terjadi. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi, dan apapun yang tidak ditakdirkan oleh Allah itu mustahil terjadi. Wajib kita imani itu. Kita berjalan di padang licak kok. Sudah kita ketahui badan kita pasti kotor karena licak kok. Ya. Kalau Allah menghendaki kita berjalan di licak itu cagaran tacalubuk, maka tacalubuk. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak menakdirkan kita berjalan di licak itu tacalubuk, maka kada tacalubuk. Jika Allah kada menghendaki kita tacalubuk, maka kada tacalubuk. Dan itu harus kita yakini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita jangan menuhankan ikhtiar. Kenapa kalian jadi bisa mendapatkan kekayaan ini? Wah, aku begawi loh. Aku yang begawi. Masya Allah. Kenapa kalian jadi bisa dapat kayak kesuksesan? Aku tuhuk sudah mulai nol. Tadi ingat lawan Tuhannya. Kenapa? Menuhankan ikhtiar. Anak kalian bagusnya, sukses, Masya Allah, bagus, soleh-solehah. Siapa dulu abahnya? Wah, ya lah. Kenapa jadi seperti itu? Karenanya menuhankan ikhtiar.
Menuhankan dirinya yang sebab, katanya sebab itulah yang menjadikan anaknya, padahal sebab itu adalah khadimnya Allah, bukan sebab yang menjadikan anak pian atau anak orang itu menjadi soleh dan soleha. Masya Allah. Yang keempat, yajibu 'alaika ridha bima qaddarahu Allah wa muqabalatahu bima huwa matlub. Wajib atasmu ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan menyikapinya dengan apa yang sudah dituntut, yaitu dengan apa yang sudah dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, yang keempat ini sudah kita dapat pahami. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang kita jalani hidup di dunia, ya kan, kita wajib ridho atas ketentuan itu. Timbul lagi pertanyaan, Ustaz, bagaimana orang kafir, orang ahli maksiat, kalau dia meyakini dengan keyakinan kalau gitu ini takdir Allah, aku jadi kafir, maka aku ridho aja dengan kekafiranku. Tanya lagi, apakah ridho Allah dengan kekafiran? Menyakadar itu berarti ada seiring dan seirama dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jamaah, kuitan pian nyuruh pian sekolah, gasan apa? Gasan apa, Bu? Gasan supaya paham, pintar, tulak anak pian. Kada ingat tujuan apa yang dipesani kuitan, sampai di pondok bukannya belajar, pacaran. Duit barian kuitan dibawa ke maksiat. Ditanya oleh gurunya, enak, kenapa kamu jadi nangka ini? Apakah pantas anaknya mengucapkan, karena abah mamulun yang menyuruh? Pantaslah. Abah mamanya beri duit, abah mamanya nyuruh ke pondok, abah mamanya berikan fasilitas, abah mamanya mengantarkan ke pondok. Sampai-sampai di pondok, anak itu kadang mengikuti jalur apa yang diinginkan abahnya. Ditanya itu anak oleh si ustadz, nang, kenapa kamu jadi kayak ini? Pantas lamun anak diucap abahku yang menghendaki. Kayak apa mun ada hamba Allah wani berucap, kenapa kalian jadi mabuk? Allah menghendaki. Pantaslah. Makanya belajar ilmu tasawuf. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang merujuk kepada tasawuf ketika kita menyandingkan ilmu tauhid, yaitu ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Apa saja yang menimpamu itu kebaikan kepadamu, ingat akan itu daripada Allah. Ini sandaran tasawuf. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja yang menimpa kejelekan kepadamu itu dari dirimu sendiri, kata Allah. Allah melajari cara bertasawuf di dalam menunjukkan tauhid. Jangan batilanjang bulat. Jamaah, walaupun tadi si anak itu adalah kuitannya si abahnya, walaupun si anak yang menakal tadi yang memberi duit adalah abahnya, walaupun si anak yang nakal tadi yang mengantar ke pondok itu pun abahnya, mamanya, bahkan 42. Tapi tidak pantas ketika anaknya nakal yang disandingkan kesalahannya kepada abah mamanya. Kayak itu juga kita, Bapak Ibu. Mun sudah masalah keburukan, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, salahkan diri kita. Tapi ingat, apabila kita mendapatkan kebaikan, ingat sandarkan kepada Allah. Itu adab yang pas di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridho, karena isyraq sudah tiba. Mungkin ada yang kurang jelas, kiranya ada yang ditanyakan, dipersilahkan.
Yang pertama, orang yang menghafal Quran itu dijamin oleh Allah bukan saja dirinya, bahkan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Itu betul di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, karangan daripada Imam An-Nawawi. Tapi konteks dalam memahaminya, kita ambil contoh, pian beli TV. Setiap beli TV itu ada garansi nggak? Ada garansi nggak? Garansi 5 tahun masalah. TV yang digaransikan 5 tahun itu menjamin nggak sampai 5 tahun TV-nya baik? Menjamin nggak? Tapi yang pihak TV berani jaminan garansi. Tapi ketika pian ditanya, menjamin kada TV itu baik sampai 5 tahun? Ujar pian kada. Tapi dari pihak TV menjamin. Ya. Allah menjamin bagi orang yang hafal Quran, keluarganya itu bisa dapat syafaat dari orang yang hafal Quran tadi. Tapi terjaminnya jaminan Allah tergantung perawatannya. Paham? Biar pian TV-nya garansinya 100 tahun, mun pian hanya nungkar pian hujan akan kira-kira maulah awet. Jemaah, ndak rusak kok. Kayak itu juga pian dijamin, maaf, anak pian seorang hafal Quran yang bisa akan memberikan syafaat bagi keluarganya dan menyeret keluarganya masuk ke dalam surga. Jaminan Allah. Tapi kita yang disuruh oleh Allah, bisa kadang merawat jaminan Allah. Apa jaminan yang harus dirawat? Yang menghafal Quran harus bujur-bujur mendudukkan adabnya ketika dia disandingkan titel menghafal Quran. Arti adab itu, nih, hati jangan merasa sombong. Yang kedua, banyak orang yang salah adab dengan Al-Quran lalu hujjatun alaik. Apa hujjatun alaik? Jadi liddarurah. Karena kata Nabi, Al-Quran itu hujjatun lak atau hujjatun alaik. Quran itu menjadi hujjah bagimu yang baik, bisa menjadi hujjah bagimu yang kada baik. Bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat. Jadi kalau kita bisa menjaga jaminannya yang sudah Allah berikan, maka kita akan mendapatkan lak, kebaikan, kemanfaatan dari Quran. Tapi kalau kita tidak bisa menjaganya, menjaga jaminan itu, maka kita akan mendapatkan alaih, kemudaratan. Yang kedua, orang tua yang bernama ibu itu mendapatkan keistimewaan yang mana di bawah kakinya ada surga. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati, kata Nabi. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Nabi katakan seperti itu bukan berarti pian melihat batis mama pian lalu pian cari-cari mana surganya mak. Itu bahasa majas, bahasa kias. Orang yang bisa mendapatkan surga dari jalan yang paling mudah, paling dekat adalah melewati ridho seorang ibu. Andai saja orang itu nakal, maksiat, tapi hari-harinya dia taat, dia bisa menghimungi hati ibunya. Ibunya ridho, ibunya mendoakan terus akan kebaikan si anak, itu akan berubah dengan sendirinya atas izin Allah, di mana Allah sudah berikan ketetapan itu melewati lisan Nabi kita Muhammad, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan mama abah. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan mama abah. Munnya orang itu ahli ibadah tapi kada taat lawan kuitan, maka ibadah yang ia tuntut tidak diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena ridho Allah tergantung kepada ridhonya siapa tadi? Mama abah. Kan arba'atun mahrumun minal maghfirah fi Ramadan, ada 4 hal yang orang itu tidak akan mendapatkan keampunan di dalam bulan Ramadan. Di antara 4 itu adalah al-aqul liwalidayh, orang yang durhaka kepada mama abah itu kada dapat keampunan Allah di dalam bulan Ramadan.
nangis pian banyu bata darah minta maaf lawan Allah, taubat lawan Allah, tapi pian punya salah lawan mama dan abah. Mama abah pian kada ridho dengan pian, Allah kada memberikan ridho kepada pian. Pagi merasa hebat daripada kuitan. Alhamdulillah. Sebungul-bungul kuitan tetap derajatnya di atas kita. Andai kata kita tuh profesor, insinyur, longor, apalagi itu bahasanya lah, presiden, andai kata kita kuitan kita bungul dalam masalah ilmu, tetap kuitan kita di atas kita derajatnya. Lalu disebutkan Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kedudukan kita itu di bawah telapak kaki ibu. Kayak apa jaraknya kita tetap di bawah telapak kaki ibu. Bisa menentukan diri di bawah telapak kaki ibu, surga akan mendapatkan nakai. Dan kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan generasi kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleh. Amin. Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم